Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Ayudia Arini Dewi, NPM 162. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mesin las dan klasifikasi mesin las. Yang pertama, pengertian mesin las. Mesin las listrik adalah salah satu mesin perkakas yang digunakan untuk menggabungkan logam dengan tenaga listrik sebagai sumber panas. Jadi, sumber panas pada las listrik ditimbulkan oleh busur api arus listrik antara elektroda las dan benda kerja. Elektroda bersama-sama benda kerja mencair akibat busur api arus listrik yang telah disesuaikan sedemikian rupa. Setelah dingin, akan menjadi suatu bagian yang sulit dipisahkan. Jenis sambungan ini merupakan jenis sambungan tetap. Ini merupakan contoh mesin las. Klasifikasi mesin las berdasarkan cara kerjanya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pengelasan cair. Pengelasan cair, cara pengelasan di mana sambungan dipanaskan hingga mencair dengan sumber panas busur listrik atau semburan api yang terbakar. Yang kedua ada pengelasan tekan, yaitu cara pengelasan di mana sambungan dipanaskan kemudian ditekan hingga menjadi satu. Dan yang ketiga pematrian, yaitu cara pengelasan di mana sambungan diikat dan disatukan dengan menggunakan paduan logam yang memiliki titik cair rendah. Dalam cara kerja ini, logam induk tidak ikut mencair. Saya Muhammad Anjab Sabri akan melanjutkan materi selanjutnya, macam-macam las listrik. Yang pertama, mesin las arus bolak-balik atau mesin las AC. Mesin las AC memperoleh busur nyala dari transformator. Disebut mesin las transformator sebab menggunakan arus listrik AC dari PLN yang memiliki tegangan tinggi. Maka mesin ini menggunakan trafo step down yang berfungsi untuk menurunkan tegangannya. Kelebihannya, perlengkapan dan perawatan murah. Kabel massa dan kabel elektroda dapat ditukar untuk mempengaruhi yang dihasilkan. Kekurangannya, tidak bisa digunakan untuk semua jenis elektroda dan tidak bisa digunakan untuk mengelas semua jenis logam. Yang kedua, mesin las arus searah atau mesin las DC. Arus searah ini berasal dari mesin berupa dinamo motor listrik searah. Mesin arus menggunakan motor listrik sebagai penggerak. Mulanya memerlukan peralatan yang berfungsi sebagai penyearah arus. Penyearah arus mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Kelebihan mesin las DC yang pertama, nyala busur listrik lebih stabil, kebisingan rendah, dan dapat digunakan mengelas plat tipis. Kekurangannya, harga relatif mahal. Mesin las DC memiliki polaritas yang berbeda-beda, sehingga kutub las dan kabel massa juga kabel elektrodanya tidak dapat ditarik. Yang ketiga, mesin las ganda. Mesin las ini mampu melayani pengelasan searah maupun bolak-balik. Mesin las ganda mempunyai transformator satu fasa dan sebuah alat perata. Keluaran arus bolak-balik diambil dari terminal lilitan sekunder transformator melalui regulator arus. Sedangkan arus searah diambil dari keluaran alat perata arus. Pengaturan keluarnya dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan memutar alat pengatur arus dari mesin las. Macam-macam peralatan las listrik. Yang pertama adalah pembangkit arus listrik sebagai alat untuk memasok energi, holder atau pemegang elektroda, klem massa yang dipasang pada meja kerja las, meja kerja las untuk menaruh benda kerja, elektroda sebagai alat perekat atau tambah pada proses pengelasan, tang penjepit sebagai alat jepit atau pemegang benda kerja saat dilas, palu las untuk membersihkan kotoran atau kerak pada hasil las-lasan, sikat baja untuk membersihkan kotoran benda kerja, sarung tangan untuk melindungi tangan kita dari panas, topeng las untuk melindungi mata kita dari sinar dan percikan api las-lasan, dan yang terakhir adalah baju kerja untuk melindungi badan dari percikan las-lasan. Jenis-jenis pengelasan. Terdapat 4 macam jenis pengelasan. Yang pertama adalah las oksiasetilen. Seperti pada gambar,
Pada las oksiasetilen, panas dihasilkan dari reaksi pembakaran antara gas asetilen dengan oksigen. Yang kedua adalah las busur tungsten gas mulia. Seperti pada gambar, proses pengelasan di mana sumber panas berasal dari loncatan busur listrik antara elektroda tersebut dari wolfram atau tungsten dan logam yang telah dilas. Selanjutnya adalah las busur logam gas. Seperti pada gambar, proses pengelasan ini di mana sumber panas berasal dari busur listrik antar elektroda yang sekaligus berfungsi sebagai logam yang terumpan atau sebagai filter dan logam yang telah dilas. Selanjutnya, las busur elektroda terbungkus seperti pada gambar merupakan proses pengelasan di mana panas yang dihasilkan dari busur listrik antar ujung elektroda dengan logam yang telah dilas. Elektroda terdiri dari kawat logam sebagai pengantar arus listrik ke busur sekaligus sebagai bahan pengisi atau sebagai filter. Di sini saya akan menjelaskan mesin bor adalah suatu jenis mesin. Gerakannya memutarkan alat pemotong yang arah pemakanan mata bor hanya pada sumbu mesin tersebut atau pengerjaan pelubangan. Nah, sedangkan pengeboran adalah operasi menghasilkan lubang berbentuk bulat dan lembaran kerja dengan menggunakan pemotongan berputar yang disebut bor. Nah, mesin bor menggunakan sebuah alat pemotong yang ujungnya berputar dan memiliki satu atau beberapa sisi potong dan galur yang berhubungan kontinu di sepanjang badannya. Nah, di sini juga ada beberapa jenis macam mesin bor. Yang pertama ada jenis mesin bor meja. Nah, mesin bor meja sendiri adalah mesin bor yang diletakkan di atas meja. Mesin ini digunakan untuk membuat lubang benda kerja dengan diameter kecil, terbatas sampai dengan diameter 16 mm. Nah, prinsip kerja mesin bor meja adalah putaran motor listrik yang diteruskan ke poros mesin sehingga poros berputar. Nah, selanjutnya poros berputar yang sekaligus sebagai pemegang mata bor dapat digerakkan naik dan turun dengan bantuan roda gigi lurus dan gigi rek yang mengatur tekanan pemakaan saat pengeboran. Nah, itu klarifikasi tentang mesin bor meja dan ini adalah contoh gambarnya. Nah, oke, saya Levina Pridinaviah. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh mesin bor yang dimana sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya, dan saya akan menambahi beberapa contoh dari mesin bor, yaitu ada mesin bor tangan atau mesin bor pistol yang dimana pengoperasiannya dengan menggunakan tangan karena mesin bor ini sendiri menyerupai bentuk pistol yang gampang dan praktis digunakan untuk di perabotan rumah tangga. Mesin bor tangan biasanya digunakan untuk melubangi kayu, tembok, ataupun pelat logam. Nah, mesin bor tangan ini selain untuk melubangi suatu perabotan rumah, dia bisa mengencangkan atau melepaskan baut karena mempunyai dua putaran yaitu kanan dan kiri sehingga dapat mencepatkan proses pelubangan atau menguatkan dan melepas suatu baut. Mesin bor tangan ini tersedia dengan beberapa ukuran, bentuk, kapasitas, dan juga fungsinya masing-masing. Nah, bagian mesin bor bisa dilihat di sini. Nah, di sini contoh yang terakhir ada mesin bor tegak yang digunakan untuk mengerjakan benda kerja dengan ukuran yang lebih besar, di mana proses pemakanan dari mata bor dapat dikendalikan secara otomatis naik dan turun. Pada proses pengeboran, poros utamanya digerakkan naik turun sesuai kebutuhan. Meja dapat diputar 3600, mejanya diikat bersama sumbu berulir pada batang mesin sehingga mejanya dapat digerakkan naik turun dengan menggerakkan engkol. Di sini yang terakhir ada perawatan mesin bor yang dimana ada pelumasan secara rutin untuk menghilangkan panas dan gesekan. Dua mesin harus dibersihkan setelah digunakan, chips harus dibersihkan menggunakan kuas, T-slot, groove, spindle sleeve, belts, and pulley yang harus dibersihkan, mesin diolesi dengan cairan anti karat untuk mencegah berkarat, menggunakan perlindungan khusus untuk mata, hindari pakaian yang longgar, jangan melempatkan alat-alat di meja perabotan sehingga menghindari adanya kerusakan, dan pastikan untuk memotong berjalan lurus atau stabil sebelum memulai operasi. Sekian dari kita atau kami tentang penjelasan mesin bor ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.